236. Dalam kepengurusan Vika, usaha perjalanan wisata milik Farish melebarkan sayapnya di industri perhotelan. Farish mendukung saja dengan ide istrinya, hingga Vika mendapat kenalan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang perhotelan. Dia menawarkan kerjasama yang cukup menguntungkan bagi keduanya. Dalam beberapa kali pertemuan, Vika sengaja mengajak Farish untuk bisa bertemu dengan kenalannya itu. Untuk menghindari fitnah dan kecemburuan suaminya, karena Vika akan lebih sering bertemu dengan pengusaha itu. Selama pembahasan proses kerjasama, pengusaha itu akan tinggal sementara di kota Semarang. Dalam mempersiapkan kerjasamanya, Vika harus bekerja keras dan sering lembur, dalam 1 minggu terakhir ini. "Ayah, Embun belum pulang, kita jemput Embun yuk." "Iya." Alfat dan Farish sedang menunggu Vika pulang, sambil menonton film animasi yang baru saja mereka beli kasetnya di mall. Alfat, sore tadi terjatuh dari sepeda, dan tangannya terkilir, hingga Farish harus meninggalkan rapat pentingnya. Dan sebagai hadiah agar Alfat tidak menangis lagi, dia meminta dibelikan kaset film Tarzan. Farish menurutinya, mereka berdua pergi ke mall untuk membeli kaset yang diinginkan. Vika tidak bisa dihubungi, begitu juga dengan Koko yang hari ini bertugas mengantar istrinya itu. "Yah, ayo jemput Embun," kata Alfat saat melihat ayahnya melamun. "Sudah malam sayang, tidur sama ayah, yuk. Besok, kan harus sekolah." "Al, mau nunggu Embun," rengek Alfat. "Al bobo dulu, nanti kalau Embun pulang, ayah bangunin ya. Biar besok enggak kesiangan sekolahnya. Nanti enggak boleh sekolah lagi loh. Masa baru 1 minggu sekolah Al terlambat," bujuk Farish agar anaknya mau tidur. Sudah hampir jam 1 malam, Alfat pun tertidur di pangkuan Farish di sofa tengah. Farish masih menunggu Vika pulang. Saat akan mengangkat Alfat untuk tidur di kamarnya sendiri, terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Farish meletakkan Alfat ke sofa lagi, dan berjalan menuju pintu. Farish membuka tirai dan mengintip dari jendela. Kenapa mobilnya berhenti di depan teras, tidak langsung parkir? Vika pulang tidak dengan Koko. Dia diantar oleh rekan bisnisnya yang baru. Melihat itu emosi Farish makin naik. Dengan tangan terkepal, di belakang pintu, Farish menunggu Vika untuk masuk ke dalam rumah. Terdengar suara Vika yang mengucap terima kasih dengan riang. Vika membuka pintu perlahan, lampu dalam rumah sudah berkurang, menyisakan 1 lampu kecil penerang secukupnya. Tidak ada suara yang terdengar olehnya saat masuk dalam rumah. Perlahan Vika melangkah, agar tidak membangunkan yang lain. "Mobil kamu kemana?" tanya Farish bersamaan dengan menyalanya lampu utama. Vika terkejut hingga jantungnya hampir melompat. "Sayang, buat kaget saja. Dari tadi ya, di situ," jawab Vika menoleh ke belakang dan menghampiri suaminya yang mengajaknya duduk di sofa. "Koko kemana?" "Mobilnya pecah ban di dekat Tugu Adipura Mas, ban serepnya ternyata tidak dibawa, jadi Koko terpaksa menunggui di tambal dulu." "Kenapa tidak telepon ke rumah?" tanya Farish dengan emosi tertahan, tangannya bersedekap. "Sudah malam Mas, kasihan kalau harus bangunin Mono." "Sudah hampir pagi sekarang," jawab Farish ketus. Vika melihat ke jam tangannya, dan memang sudah jam 2. "Kenapa Mas enggak tidur duluan?" tanya Vika akan beranjak dari duduknya. Suami mana yang bisa tidur kalau istrinya tengah malam belum pulang, tanpa kabar, lalu pulang diantar pria lain? "Kenapa tidak kasih kabar, kalau akan pulang selarut ini? Tadi siang, kan aku udah pamit Mas, akan lembur, dan akan ke Solo, lihat lokasi hotel kita." "Kenapa ponsel kamu tidak bisa dihubungi?" "Susah sinyal di sana Mas, tanya saja sama Koko." "Apa susahnya sih, kasih kabar, lalu kenapa sampai selarut ini?" "Kalau hanya cek lokasi, Mas, aku kerja Mas. Untuk kita juga. Tadi diajak makan bersama dulu sama Willy, aku enggak." Unteka menolak, "Kerjasama tinggal dikit lagi," jawab Vika melembut. Dia mengakui kesalahannya. "Aku enggak larang kamu kerja Vika, tapi kamu juga harus tahu waktu, 1 minggu ini kamu selalu pulang terlambat. Aku lembur kamu lembur juga. Sampai Al harus menginap di rumah bapak ibu karena kamu sibuk. Kamu tahu, Al mulai mengeluh ketidakhadiran kamu saat makan malam. Dan kamu tahu, Al tadi merengek ngajak jemput kamu, karena kangen."
Kalau kamu begini, aku tidak izinkan kamu untuk bekerja lagi. Tapi Mas, sayang kerjasama itu, kata Vika mencoba berargumen. Dia tahu dia sudah salah. Bullshit dengan kerjasama itu. Aku mau kamu kembali mengurus Alphard. Farish berjalan ke ruang tengah untuk mengangkat Alphard ke kamarnya. Mas, tunggu sampai tanda tangan kerjasama ya, cegah Vika pada lengan Farish yang akan pergi. Enggak, jawab Farish dengan tatapan tajam dan mata yang memerah. Mas, Vika memegang lengan Farish. Apa masih kurang apa yang aku berikan untuk kamu, hingga kamu gila kerja seperti ini? Cepat bilang, apa yang kamu minta, biar kamu kembali urus Al dengan baik. Farish akhirnya berteriak, dihempaskan tangan Vika yang memegang lengannya. Kok jadi teriak sih? Jawab Vika. Supaya kamu dengar, aku suami kamu, dan aku tidak izinkan kamu kerja lagi. Mas, aku tidak mengabaikan kamu sebagai suamiku, aku juga tidak melupakan tugasku sebagai ibu. Tidak melupakan tugasmu. Apa kamu tahu? Alphard jatuh dari sepeda, tangannya terkilir, dan dahinya dijahit. Farish mengumpat kasar di depan Vika. Suara kerasnya membangunkan Alphard, yang masih di sofa. Perkataan Farish menohok hati Vika. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Al anak kesayangannya jatuh dan dijahit dahinya. Vika terkulai di lantai, dan menangis. Pikirannya berkecamuk membayangkan anaknya yang kesakitan. Ses, bobok lagi ya sayang, kita ke kamar ya, kata Farish pada Alphard. Embun, kata Alphard, melihat bundanya yang terduduk di lantai. Dia meminta turun dari gendongan ayahnya. Embun kenapa? Alphard mendekat Vika dan menyentuh pipinya. Vika tersadar dari lamunannya, dilihatnya wajah mungil di depan matanya, dengan perban di atas alis kanannya. Tangan kanannya menggunakan gips. Maafkan bunda sayang, bunda tidak ada saat Al jatuh. Embun jangan nangis, Al tidak apa-apa kok. Tadi sudah diobati. Ada ayah juga tadi. Jawaban Alphard makin membuat Vika terpukul, air matanya makin deras mengalir. Al, Bobo ya, Embun sudah pulang. Tadi janjinya kalau Embun sudah pulang Al, mau bobo. Farish mengangkat Alphard yang berjongkak di depan Vika yang menangis. Mas, maaf, ucap Vika lirih. Ditatapnya sang suami dengan lembut, penuh permohonan. Farish menatap Vika yang meminta maaf, hatinya sebenarnya tidak tega melihat istrinya menangis. Tidurlah, aku bawa Al ke kamarnya, kata Farish pelan. Farish menggendong Alphard ke kamarnya, dan Vika mengikuti di belakangnya. Bobo ya sayang, kata Farish sambil mengecup kening Alphard setil membaringkannya di tempat tidur. Farish kemudian keluar dari kamar Alphard, melihat jam sudah hampir jam 3, dia bergegas turun ke kamarnya. Vika masih di kamar Alphard menidurkan anaknya, yang sudah merindukannya. Rasa capek, sedih dan sesal bercampur di hatinya. Ditatapnya wajah mungil yang terbaring di depannya, dengan penuh luka. Maafkan bunda sayang, maaf. Bunda sudah lalai, gumam Vika sambil membelai rambut Alphard. Terbayang dirinya sedang asik makan bersama timnya dan berfoto bersama, sedang anaknya sedang merintih kesakitan. Tit. Terdengar suara sain mobil di halaman. Vika beranjak dari duduknya dan mendekat ke jendela. Dilihatnya Pajero putih milik Farish keluar dari tempat parkir. Vika kalut melihat suaminya pergi, dilihatnya jam masih larut malam. Vika berlari turun ke bawah, untuk mengejar suaminya. Saat sampai di bawah, pintu sudah terkunci, karena gugupnya Vika kesulitan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, mobil Farish sudah pergi, pagar juga sudah ditutup kembali oleh Pak Slamet. Hati Vika hancur, melihat suaminya pergi tanpa pamit, setelah bertengkar dengannya. Vika teringat saat Farish marah tadi, amarah yang begitu besar di mata Farish saat berdebat dengannya. Koko yang baru sampai rumah, melihat Vika yang menangis dari jauh, kemudian masuk lagi ke rumah. Dia sudah menduga, kejadian ini akan terjadi. Dia sudah mengingatkan Vika untuk segera pulang tadi, tapi Vika menjawab tidak akan apa, dia sudah pamit dengan Farish. Tapi ternyata, Farish masih marah, dan teriakannya terdengar oleh para penjaga rumah. Selanjutnya, 237. Opa, huhuhu, seru Alphard sambil menangis. Alphard menelepon Dion Gimun dengan memakai ponsel Koko.
Dion Gimun yang baru sampai di rumah 2 jam lalu dari perjalanan bisnisnya, terkejut dengan suara ketukan pada pintu kamarnya. Dia sempat senang, suara Dayu mengetuknya menjelang subuh. Imajinasi liarnya muncul hanya dengan mendengar suara Dayu yang lembut, di pagi buta seperti ini. Dion Gimun langsung bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Dayu menyerahkan sebuah ponsel padanya, dan di belakangnya, seorang pengawalnya berdiri tegak. Sayup-sayup terdengar tangisan cucu tersayangnya. "Fatih, ada apa sayang?" tanya Dion Gimun panik. "Opa, Embun nangis, ayah Pelgi," kata Alfat sedih. "Oke, Opa kesana ya." Dion Gimun segera mengembalikan ponsel pengawalnya. "Siapkan mobil," kata Dion Gimun pada pengawalnya, dan masuk ke dalam kamar. Dion Gimun mengambil ponsel dan dompetnya dari atas meja. "Aku ikut," kata Dayu, sambil berlari ke kamarnya untuk mengambil tas dompetnya. Dion Gimun menunggu Dayu di depan pintu rumah, mobilnya sudah siap berangkat. Dayu berlari menyusul Dion Gimun, dia ikut cemas, dengan menangisnya Fatih di pagi buta seperti ini. "Ayo," ajak Dion Gimun begitu Dayu sudah di sampingnya. Mereka segera masuk dalam mobil. Dion Gimun menyetir sendiri mobilnya. "Maaf, aku akan mengebut, Dayu," kata Dion Gimun sambil memasang seatbeltnya. Dayu mengangguk, dan dia juga mengencangkan seatbeltnya. Dia tidak keberatan jika Dion Gimun menyetir ugal-ugalan, karena cemas pada keluarganya. Ada rasa bangga pada lelaki yang berada di sampingnya itu. Beberapa hari bersama Dion Gimun, membuatnya melihat dua sifat Dion Gimun yang sangat bertolak belakang. Dion Gimun sebagai seorang bos, dan Dion Gimun yang seorang ayah, juga kakek. "Kenapa kamu belum tidur? Apa tidak capek?" tanya Dion Gimun pada Dayu yang terlihat takut, dan berpegangan erat. "Aku tadi mau ambil minum, dan saat akan turun, ada pengawal kamu yang nampak gelisah di depan pintu kamar kamu. Mereka memang tidak berani bangunkan aku, kalau aku baru tidur, kecuali Joe dan Ceci." "Iya, dia tadi bilang begitu, tapi juga bingung, karena harus memberikan telepon itu," kata Dayu, sambil meringis ngeri, badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, seiring dengan brutalnya Dion Gimun membawa mobil. Dayu sampai menahan nafasnya tiap Dion Gimun berbelok. Jalanan yang sepi, membuat Dion Gimun leluasa membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Seisi penghuni rumah sudah terbangun, tangisan Alfat yang kencang, membuat mereka terjaga dari tidurnya. Vika yang sempat mengurung diri di kamar mandi, sudah keluar setelah mendengar ketukan keras dan tangisan Alfat di pintu. Ternyata, Alfat belum benar-benar tidur saat Vika berlari keluar kamar. Dia juga mendengar suara mobil, kemudian mengintip ke jendela, melihat mobil ayahnya pergi. Alfat segera turun dan mendapati embunnya terdengar menangis dan tidak keluar dari kamar mandi. Kemudian dia berlari ke halaman belakang sambil menangis, dan melihat Koko yang masih terjaga dan minta Koko untuk menelepon Dion Gimun. Saat ini Vika berada di kamarnya, di atas tempat tidur sambil memeluk Alfat. Alfat sudah tenang, namun masih menangis. Melihat embunnya menangis tanpa suara, air mata tak hentinya menetes di pipi ibu dan anak itu. Tatapan Vika kosong, dirinya juga belum berganti baju, masih memakai setelannya yang dipakainya untuk bekerja tadi. Badannya bergoyang-goyang, sambil mengelus kepala Alfat yang terisak dalam dekapannya. Begitu sampai di rumah Vika, Dion Gimun segera masuk dalam rumah yang terlihat terang, lampu menyala semua, Big Lastri, Koko dan Mono, berkumpul di ruang tengah. Melihat kedatangan Dion Gimun mereka menunjuk ke kamar Vika, memberitahu di mana Vika dan Alfat berada. "Ada apa sayang?" seru Dion Gimun begitu membuka pintu. Betapa terkejutnya dia melihat dua orang yang paling berharga dalam hidupnya nampak begitu menyedihkan. Alfat langsung melepaskan diri dari dekapan Vika dan mengulurkan tangan pada Dion Gimun. Dion Gimun tambah bingung melihat perban di dahi Alfat dan tangan Alfat memakai perban juga. Dion Gimun menangkap Alfat dan memangkunya sambil duduk di pinggir ranjang, di sebelah Vika. Dion Gimun tak sampai hati melihat putri kesayangannya menangis dan terlihat sangat berantakan. Ditariknya Vika ke dalam pelukannya, sambil memangku Alfat. "Ada apa sayang? Cerita sama ayah. Apa yang bisa ayah lakukan? Jangan buat ayah bingung. Lihat anak kamu ini, dia sedih juga, kalau bundanya sedih," kata Dion Gimun lembut.
Dagunya bertumpu pada kepala Vika. Ayah tadi marah, Opa. Terus pergi, kata Alfat dengan polosnya. Dayu masuk dengan segelas susu coklat hangat, dan botol susu Alfat yang sudah terisi penuh. Bu Guru cantik, seru Alfat terkejut. Dayu tersenyum dan mendekati Dion Gimun yang mendekap erat keluarganya. Minum dulu Vika, kata Dayu lembut, dan membuat Vika mendongak menatapnya. Ambil mas, kata Dayu kemudian. Nah, Fatih sayang, minum susu di luar yuk, Bu Guru temani. Dayu mengulurkan tangannya mengambil Alfat dari pangkuan Dion Gimun. Dayu kemudian mengajak Fatih keluar kamar, meninggalkan Dion Gimun dengan Vika, agar bisa bicara dari hati ke hati. Dibawanya Alfat menuju ke kamarnya dengan diantar oleh Big Lastri. Sepeninggal Dayu, Dion Gimun mulai menanyakan apa yang terjadi, mulai dari kenapa dia menangis, dan luka yang ada pada Alfat. Perlahan Vika menceritakan awal mula dia berdebat dengan Ferish. Soal luka Alfat Vika tidak bisa menjawabnya, karena dia memang tidak tahu. Kalau ini si ayah juga terpaksa memarahi kamu. Kamu salah sayang. Ibu apa kamu ini, sampai anak terluka tidak tahu, dan kamu istri macam apa yang pulang malam, dan pulang dengan pria lain. Ferish benar kalau dia marah. Laki-laki mana yang tidak akan tersinggung sayang, kalau istrinya sampai lupa waktu dan tidak mengurus anaknya meski karena bekerja. Ayah kira kamu pasti sudah paham akan posisi kamu sekarang. Suara Dion Gimun yang marah sampai terdengar keluar kamar. Vika hanya bisa diam, mendengarkan ayahnya membentaknya. Dan sekarang kamu menangisi suami kamu yang pergi tanpa pamit sama kamu. Ayah, Vika menyesal, iya. Vika berani bersumpah. Vika tidak ngapa-ngapain sama Willy, dia hanya mengantar Vika pulang. Iya ayah percaya, tapi kamu tetap salah. Iya. Vika tahu. Vika tidak akan mengulanginya lagi. Tolong cari Mas Ferish, iya. Vika enggak mau kehilangan Mas Ferish. Sudah kamu hubungi, kemana dia pergi? Ponselnya mati, ya, jawab Vika kemudian menangis lagi. Vika sangat takut jika Ferish meninggalkan dirinya. Ferish tidak pernah begitu marah padanya. Dion Gimun menghela nafas pendek dan keluar kamar. Kepalanya terasa sangat pusing, selain karena terlalu lelah dan tidurnya terganggu, juga memikirkan nasib Vika jika Ferish benar-benar pergi. Tak terbayang olehnya apa yang akan terjadi pada anaknya. Sambil duduk di kursi dapur, Dion Gimun menghabiskan segelas airnya dalam satu tegukan. Bos, sapa Koko padanya. Ko, punya obat sakit kepala enggak? Kepalaku serasa mau pecah, kata Dion Gimun sambil memegangi kepalanya. Koko mengangguk dan menuju ke ruang tengah di mana ada kotak obat, tepatnya di dalam lemari buku Ferish. Koko kemudian mengambil satu pil obat sakit kepala dan memberikannya pada Dion Gimun. Mereka kemudian mengobrol di teras samping rumah, Mono pun ikut bergabung. Dari Koko, Mono, Dion Gimun mendapat jawaban atas pertanyaannya, tentang semua kejadian seharian kemarin. Cari Ferish. Sudah bos, mobilnya terlihat di kantornya. Tapi kami tidak tahu, ada di dalam kantor atau tidak, karena teman-teman tidak boleh masuk, dan pertanyaan mereka tidak dijawab satpamnya. Dion Gimun mengangguk dan mengambil ponselnya, mencoba mengirim pesan pada Ferish. Sebenarnya Dion Gimun tidak ingin ikut campur, karena Vika juga yang salah. Sampai siang hari belum ada kabar dari Ferish, ponselnya juga belum aktif. Vika masih mengurung di dalam kamar meski tidak terkunci. Dion Gimun dan Dayu masih ada di rumah Vika. Saat Willy, rekan bisnis Vika datang ke rumah karena tidak bisa menemui Vika di kantornya, Dion Gimun yang menemui pengusaha muda itu. Maaf, anak saya sedang sakit dan tidak bisa ditemui siapapun, kata Dion Gimun di depan pintu rumah. Maaf Pak, tapi saya harus bertemu dengan Bu Afika, soal keputusan kerjasama ini. Saya harus mendapat jawaban dari kerjasama ini, hari ini juga. Agar perusahaan saya bisa segera menyiapkan segala keperluannya. Saya sudah bilang, anak saya tidak bisa ditemui. Dia sakit karena kamu mengajaknya bekerja sampai malam. Kamu tidak waras ya, mengajak seorang wanita bekerja sampai malam. Kata Dion Gimun mulai emosi. Kenapa Anda jadi marah kepada saya Pak? Itu bagian dari pekerjaan Pak, dan Bu Afika harus siap dengan ritme kerja saya, jika mau bekerja sama dengan perusahaan saya, kata Willy emosi.
Dia tersinggung dengan perkataan Dion Gimun yang menyebutnya tidak waras. Perusahaan macam apa itu, memperkerjakan wanita sampai larut malam, kata Dion Gimun meremehkan. Bapak jangan memandang rendah perusahaan saya ya, saya bisa batalkan kerjasama dengan perusahaan Bu Afika jika sikap Bapak seperti ini, jawab Willy keras. Batalkan saja, dan silakan Anda pergi dari rumah ini, jawab Dion Gimun datar. Tiada ekspresi menyesal ataupun takut atas gertakan pria yang berdiri tegap di depannya. Dasar, sok, katanya perusahaan besar, tapi tidak profesional banget, gerutu Willy, sambil masuk dalam mobilnya. Dion Gimun kemudian kembali masuk dalam rumah dan menemani Alfat bermain. Selanjutnya, 238. Setelah dari semalam hanya diam dan tidak melakukan apapun, Vika keluar kamar setelah mendengar perdebatan Dion Gimun dan rekan kerjanya Willy, dan kemudian manajer operasionalnya memberitahu bahwa Willy menunda kontrak kerjasamanya. Hah, kalau masih rejeki untuk keluargaku, pasti ada jalannya, gumam Vika pada dirinya sendiri. Vika kemudian keluar dari kamar dan melihat Alfat sedang bermain Lego dengan Dion Gimun dan seorang wanita yang memberinya segelas susu subuh tadi. Pagi, sapa Vika dengan lembut. Dirinya berusaha untuk tersenyum meski kegundahan masih melingkupi hatinya. Ketiga orang di ruang tengah menoleh dan tersenyum pada Vika. Embun sudah bangun, sudah enggak nangis lagi, tanya Alfat dengan polosnya. Vika tersenyum dan menggeleng, sambil berjalan mendekati anaknya, yang sudah mandi dan rapi. Sayang, mandi dulu sana, kumel banget. Enggak malu ada tamu, tampangmu kayak gitu, seru Dion Gimun sambil menutup hidungnya. Dari kemarin kamu enggak mandi, kan? Ish, jorok, ganti baju aja tidak. Vika tidak jadi mendekati anaknya karena sindiran Dion Gimun. Iya, Vika mandi, iya. Embun mandi dulu. Al sudah mandi sama opa tadi. Alfat mendekati Vika dan meminta Vika untuk jongkok untuk mencium pipi Vika sudah wangi, kan bun? Tanya Alfat dengan senyum manisnya. Vika tersenyum haru, dan mendekap hangat anak kesayangannya itu. Iya, anak bunda, udah ganteng, udah wangi. Vika kemudian mengangkat Alfat untuk dibawa kembali duduk di dekat Dion Gimun. Tante ini, tanya Vika menatap Sedayu, yang tersenyum padanya. Ini Bu Bulu cantik bun, kata Alfat cepat. Namaku Sedayu, Afika, Patricia Sedayu, panggil aja Dayu. Dayu mengulurkan tangannya pada Vika, dan ingin memeluk Vika. Jangan peluk dulu tante, Vika mai busuk, nanti kenalan lagi ya, Vika mandi dulu, jawab Vika tidak enak hati. Dion Gimun sudah meliriknya dengan tajam dengan tangannya yang mencubit lengan Vika, mengusirnya agar segera mandi. Vika pun segera berlari masuk dalam kamarnya, yang ditertawakan oleh Alfat. Terdengar ucapan salam, dari depan rumah. Alfat memandang Dion Gimun penuh tanya dan tidak percaya. Ayah. Dion Gimun tersenyum dan mengangguk, membuat Alfat segera berdiri dan berlari menyambut ayahnya yang baru datang. Ayah, seru Alfat menghampiri Ferish yang baru datang. Kok lari-lari sih sayang? Tangan Al bagaimana? Kata Ferish berjongkok menerima pelukan anaknya. Baik, ayah. Boleh dilepas enggak? Iya. Kita tanya Pak Dokter dulu ya sayang, kapan boleh dilepasnya? Ferish menggendong Alfat masuk ke dalam rumah. Al lagi apa? Lagi main sama opa dan Bu Bulu cantik. Opa datang. Iya. Al, minta opa datang. Embun nangis. Rasa bersalah sudah membentak Vika berkecamuk di hati Ferish. Tak pernah sekalipun ada keinginan untuk membentak wanita yang begitu dicintainya itu. Tapi rasa khawatir, cemburu dan sedih melihat anaknya terluka, membuat rasa cinta tertutup rasa kecewa. Namun, ada rasa lega setelah mengungkapkan kecewanya. Meski diikuti penyesalan sesudahnya. Ayah, kata Ferish begitu masuk ruang tengah dan melihat Dion Gimun. Ferish tersenyum mengangguk pada wanita yang duduk di depan Dion Gimun. Ferish menurunkan Alfat di samping Dion Gimun, kemudian mengajak Sedayu bersalaman. Vika mana? Iya, tanya Ferish kemudian, setelah tidak melihat istrinya bersama mereka dan tidak terdengar aktivitas di dapur. Lagi mandi, jawab Dion Gimun cepat. Rish, nanti saja ya, iya. Ferish masuk dulu, jawab Ferish buru-buru pergi menuju kamarnya.
Dion Gimun mengulum senyum dan menggeleng kepala. Kita main di taman yuk sayang. Lebih adem, ajak Dion Gimun pada Alphard dan melirik pada Sedayu untuk diajaknya keluar. Sedayu paham maksud dari lirikan Dion Gimun. Dia kemudian memasukkan mainan Alphard dalam bungkusnya. Iya, kita lukis bunga di taman yuk, kata Sedayu membujuk Alphard. Ayo, jawab Alphard dengan riangnya. Dion Gimun kemudian menggendong Alphard dan Sedayu membawakan keranjang mainan Alphard. Mereka keluar menuju taman bunga di halaman depan. Dion Gimun ingin memberi privasi pada Vika dan Farish untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalaupun akan bertengkar lagi, setidaknya Alphard tidak akan mendengarnya. Asteris. Begitu masuk dalam kamar, Farish mengunci pintu kamarnya, menutup jendela dan tirainya. Terdengar gemericik air dari dalam kamar mandi. Vika belum selesai mandi. Farish melepas semua pakaiannya dan memasukkannya dalam keranjang pakaian kotor yang ada di depan kamar mandi. Dengan polos, Farish membuka pintu yang tidak dikunci Vika. Vika memang tidak pernah mengunci kamar mandinya, membuat Farish mudah untuk menyusulnya mandi. Dari balik tirai nampak siluet tubuh Vika yang makin padat memunggunginya. Vika baru menggosok punggungnya sambil berdiri di bawah shower, dengan air yang mengalir kecil menetesi kepalanya yang penuh dengan busa sampo. Farish perlahan masuk dalam tirai, dan melingkarkan tangannya di pinggang Vika. Vika yang tidak mendengar ada yang masuk, terkejut begitu dua buah tangan besar memeluknya. Vika berusaha membuka matanya yang terpejam. Kenapa kamu suka sekali buat aku cemburu dan khawatir sayang? Si sayang, bisik Farish di telinga Vika. Hembusan nafasnya terasa hangat di tengkuk Vika yang basah. Mas, maaf. Ada kelegaan di hati Vika, rasa takut suaminya pergi dan tak akan kembali lagi padanya hilang sudah, begitu mendengar suara suaminya. Tapi kamu harus mas hukum, jawab Farish mengecupi bahu Vika. Tangan kanan Farish sudah merambat naik dari pinggang menuju ke atas. Meremas dan memilin titik sensif Vika, hingga badan Vika meliuk dan muncul suara yang ambigu dari bibir Vika. Mas, aku belum apa? Tanya Farish kemudian membalik tubuh Vika dan memperbesar aliran shower untuk membilas rambut Vika. Farish mendekatkan tubuh Vika agar menempel di tubuhnya. Di bawah shower yang makin deras, Farish mencumbu Vika. Wanita yang begitu dicintainya, yang selalu membuatnya khawatir. Vika tidak bisa berkata-kata lagi, dirinya sudah larut dalam gairah yang diciptakan suaminya. Saat sudah kehabisan nafas, karena saling melumat dan guyuran air shower, Farish mematikan kerannya. Ditatapnya wajah Vika yang sembab dan mata yang bengkak. Ditambah lagi bibirnya yang bengkak, hasil sikap agresifnya. Love you sayang. Mas minta maaf ya, kata Farish lembut. Tangannya membelai lembut wajah Vika. Aku yang salah mas, aku udah keterlaluan. Aku bukan ibu yang baik, jawab Vika kemudian menangis lagi. Dia sangat malu pada Farish yang masih meminta maaf, padahal dengan sangat jelas dirinya yang bersalah. Tapi suaminya begitu baik dan menyayanginya, masih kembali padanya. Kamu masih cinta aku, kan sayang? Masih milikku, kan? Tanya Farish dengan memegang wajah Vika agar menatap matanya. Farish ingin melihat yang tersimpan dari mata istrinya. Dengan penuh keyakinan Vika menatap manik mata hitam di depannya dan berkata, sangat mencintai kamu mas, dan selamanya aku milik kamu. Sebuah jawaban yang sangat ditunggu Farish, untuk mengusir keraguan yang sempat hinggap di pikirannya. Farish tersenyum dan menyatukan bibirnya lagi pada bibir Vika, penyatuan yang dalam dan penuh emosi, luapan dari rasa cintanya yang begitu dalam, ungkapan rasa tidak ingin kehilangan. Farish meremas rambut Vika dan memperdalam lumatannya yang makin panas. Tangan Vika sudah mengalung di leher Farish, badannya bergerak-gerak seirama dengan tempo permainan bibir dan lidah mereka. Hasrat keduanya makin tinggi, menuntut untuk diselesaikan. Farish mengangkat badan Vika, untuk keluar dari kamar mandi. Dia ingin menuntaskan hasratnya pada sang istri di atas tempat tidur mereka. Tidak peduli dengan tubuh mereka yang masih basah. Farish tidak ingin menggauli istrinya di kamar mandi. Dia ingin tempat yang nyaman untuk melengkapi kenikmatan yang akan dikecapnya bersama wanita yang dicintainya, dan juga mencintainya. Farish merebahkan Vika di atas spray yang berwarna hijau lumut, sangat kontras dengan kulit istrinya yang putih. Farish duduk bertumpu dengan kedua lututnya di atas Vika,
Dipandanginya dengan seksama tubuh istrinya yang tergeletak di depannya, menatapnya dengan lembut. Tangan Vika terulur memegang bukti keperkasaan suaminya yang sudah mengeras, matanya masih menatap mata Ferish, sambil meneguk salivannya dengan kuat. Ferish menundukkan wajahnya mulai mengeksplor Vika dengan mulutnya, dari wajah menuju ke leher dan cukup lama dia bermain di bagian tengah dengan aset Vika yang selalu menjadi favorit bibirnya untuk menggigit dan menghisap. "Kamu milik aku Afika, selamanya," bisik Ferish di sela hisapannya pada aset Vika. Meninggalkan jejak merah tanda cintanya pada sang istri, tanda kepemilikannya. Vika pasrah dan menikmati kelembutan sikap suaminya. Sesekali dia melafalkan nama suaminya, saat Ferish menghisap titik sensitifnya. Semakin kencang Vika mengerang, semakin terpacu hasrat Ferish untuk memanjakan Vika. "Mas," seru Vika dengan suara serak, saat jari Ferish bermain-main di bagian dalam mahkotanya. Vika melengkungkan badannya ke atas, menikmati sensasi yang dibuat jari Ferish. "Ini belum seberapa sayang, hukuman kamu masih lama," jawab Ferish dengan seringai nakalnya. Ferish sengaja mengulur waktu untuk mengerjai Vika, dia belum ingin mengambil sajian istimewanya. Itu nanti, jika dirinya sudah merasa cukup puas menghukum istrinya, untuk bersabar lagi menahan hasratnya yang sudah tidak terbendung. Selanjutnya, 239. "Mas," panggil Vika sambil menautkan jemarinya dalam jemari Ferish yang ada di pinggangnya. Ferish hanya bergumam, dia tidur miring memeluk Vika, dengan kepala bertumpu pada satu tangannya. Matanya terpejam, sangat berat untuk dibuka, setelah semalaman dirinya tidak tidur, juga penyatuan mereka barusan, yang menguras energi. "Mas dari mana?" tanya Vika dengan takut-takut. "Kenapa? Takut ya? Aku takut Mas pergi ninggalin aku sama Al. Mas kelihatan marah banget. Aku takut Mas enggak kembali lagi." "Kok mikir begitu? Aku tahu aku salah Mas. Ayah marahi aku habis-habisan semalam. Aku jadi makin takut." Ferish mengulum senyum, mendekatkan wajahnya pada pipi Vika. Tidak pernah terbersit sekalipun dalam pikirannya untuk pergi meninggalkan istrinya. "Aku ada operasi di perbatasan dekat mau ke Surabaya sayang. Mas yang pimpin operasinya. Hampir aja aku terlambat, makanya tidak bilang sama kamu." Ferish menarik tubuh Vika agar lebih dekat lagi dengannya. "Apapun yang terjadi, aku enggak akan pernah tinggalkan kamu dan anak-anak kita sayang. Aku yakin kamu tidak akan mengulangi yang semalam lagi, kan?" Vika mengangguk pelan dengan menatap wajah suaminya. "Itu yang pertama dan terakhir Mas. Aku janji akan menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi untuk kamu dan anak-anak." "Anak-anak?" Ferish membuka matanya dan menatap Vika bahagia. "Katanya mau kasih Al adik." "Iya dong, kasihan Al sendirian kalau main." Sayangku, cintaku, muah," kata Ferish, mendekap erat Vika dan mengecup pelipis Vika. "Mas, bangun yuk, enggak enak ada Tante Sedayu. Kita enggak keluar kamar dari tadi." Vika mencoba melepaskan tangan Ferish yang mendekapnya. Duluanlah, Mas nyusul." Vika bangun dan masuk ke kamar mandi. Dirinya harus mandi lagi. Saat keluar dari kamar, anak dan ayahnya tidak ada lagi di ruang tamu. Vika menuju ke ruang tamu. Terdengar celoteh anaknya dan tawa sang ayah serta temannya di samping ruang tamu. "Kalian sudah makan belum?" tanya Vika pada ayah, Sedayu dan anaknya. "Sudah, kamu makanlah sana. Pasti lapar, kan?" ledek Dion Gimun yang melihat wajah anaknya sudah terlihat ceria lagi. "Nanti aja ayah, masih kenyang. Kamu makan apa? Tadi pagi enggak sarapan, makan siang juga enggak ikut?" tanya Sedayu bingung. Rasa bahagia membuat dia tidak lapar, sayang, jawab Dion Gimun Pat Sedayu. Mendengar panggilan sayang yang diberikan ayahnya pada wanita lain, membuat Vika merasa senang. Matanya melirik pada sang ayah dan teman wanitanya. Maaf Tante, harusnya liburannya jalan-jalan." Ini jadi mengasuh Alfat," kata Vika tidak enak hati pada tamunya. "Enggak apa Vika, saya kesini karena ingin bertemu Fatih." "Ya, tapi Vika masih merasa tidak enak. Tante datang saat Vika ada masalah," kata Vika dengan menunduk malu. "Ya, kamu sendiri yang cari masalah." "Oh, iya, tadi itu si sipit yang belagu itu kesini. Ayah usir, dan ayah batalkan kerja sama kalian."
Ayah tidak mau kamu mengulang kesalahan itu lagi. Bersyukurlah, Farish yang jadi suami kamu, belum tentu kalau pria lain akan seperti dia. Pasti akan, Mas. Sedayu mengingatkan Dion Gimun untuk tidak melanjutkan kata-katanya. Tangannya memegang lengan Dion Gimun dan matanya melirik Alphard yang sedang fokus pada krayon dan buku gambarnya. Vika heran ada yang bisa mengendalikan ayahnya, selain dirinya. Dalam hati dia sangat senang. Sedayu terlihat berbeda dari teman-teman wanita ayahnya. Meski hanya mendengar dari cerita Joe, dan yang lainnya, Vika punya bayangan seperti apa wanita-wanita yang dekat ayahnya. Termasuk mendiang Dr. Cynthia, Sedayu sangat keibuan, membuat siapapun yang dekat dengannya akan merasa nyaman. Embun, susu, rengek Alphard, saat mendekat pada Vika, dan bergelayut manja. Vika menoleh ke dalam rumah di mana jam dinding terpasang. Jam 2 siang, biasanya Alphard akan tidur siang dan minum susu. Oke, Bunda kelonin bobo siang ya, kata Vika dengan lembut dan menarik badan Alphard untuk dipangku. Alphard mengangguk dan mengucek matanya. Tante, Vika tinggal lagi ya, kata Vika sambil berdiri menggendong Alphard. Sedayu dan Dion Gimun mengangguk dan tersenyum. Vika membawa Alphard masuk dalam kamarnya, dan membaringkannya di sebelah Farish. Bunda buat susu dulu ya, kata Vika pada Alphard yang terlihat sangat mengantuk. Sejak pagi tadi Alphard sama sekali tidak tidur, sempat terlelap sebentar di kamarnya bersama Sedayu, sampai akhirnya dia bangun tepat pada jam biasanya dia terbangun. Al, ngantuk ya? Tanya Farish yang tersadar anaknya sudah berbaring di sebelahnya. Alphard menoleh menatap ayahnya yang sudah membuka mata. Dia mengangguk lemah, matanya sudah sayu, terlihat berat. Tangan kecilnya terulur ke wajah Farish. Ayah pergi kemana? Tanyanya sendu. Ayah kerja sayang, nangkap pencuri. Farish membelai lembut kepala Alphard. Nangkap pencuri? Tanya Alphard antusias. Iya, pencurinya bawa mobil truk besar. Berisi makanan yang bahaya untuk dimakan, jelas Farish. Operasinya tadi pagi memang untuk menangkap penyelundupan makanan ilegal dari luar negeri untuk tidak beredar di Semarang. Dikhawatirkan, makanan-makanan tersebut non-halal dan kadaluarsa. Operasi yang sudah dia susun beberapa hari, agar bisa berhasil, dan menangkap jaringan makanan dari luar negeri tanpa izin negara. Nih, susu angetnya, terus bobo ya, kata Vika memberikan botol susu Alphard, kemudian berbaring di sebelah Alphard. Sambil meminum susu dalam dot, Alphard bergantian melihat wajah orang tuanya. Alphard mengangkat tangannya yang terkilir ke atas. Vika menatap tangan itu dengan iba, nanti diobati lagi ya sayang. Biar cepat sembuh, kata Vika mengecup kepala Alphard. Maafin, Bunda ya sayang. Farish menangkap tangan Alphard yang terluka, kemudian mengelusnya dengan lembut. Al sayang embun dan ayah, kata Alphard dengan mata yang hampir terpejam. Al menangkupkan tangan Vika ke atas tangan ayahnya. Vika dan Farish menjawab hal yang sama, mereka benar-benar menyayangi anak semata wayangnya. Mas, kita bawa Al ke dokter lagi ya sore nanti. Kasihan enggak bebas dia geraknya. Iya, aku udah janjian kemarin sama dokternya, sore ini mau datang lagi. Sayang, apa Al tahu aku pergi pagi tadi? Sepertinya begitu, dan sepertinya dia juga dengar kita ribut. Perasaannya sangat peka sekali mas, aku nyesel udah buat satu kenangan buruk untuknya, kata Vika lemah. Aku juga salah, enggak bisa kontrol emosiku. Dan langsung teriak, sebelum mindahin dia ke kamar, kata Farish penuh penyesalan juga, sama dengan Vika. Mulai sekarang, kita ciptakan kenangan-kenangan yang indah untuk dia ya, biar kenangan buruknya semalam tertutupi dengan kenangan yang indah. Iya mas, jadi, tetap mau kerja atau di rumah saja? Tanya Farish penasaran. Sesuai janjiku tadi mas, aku di rumah saja. Tapi tetap kerja ya, aku kendalikan dari rumah. Boleh? Tanya Vika takut. Farish menatap kesungguhan istrinya. Dia juga tahu, Vika tidak akan betah di rumah jika hanya diam saja, karena sudah terbiasa bekerja. 2 bulan pertama, setelah Alphard lahir, Vika sudah stres hanya diam di rumah, tanpa melakukan apapun, saat Alphard tidur. Ngantor boleh sayang, tapi ingat waktu. Itu kantor kamu punya kuasa di situ, mau datang dan pulang kapanpun tidak ada yang menegur kamu. Aku mau,
Kamu sudah ada di rumah saat aku pulang kerja. Vika terharu dengan suaminya yang begitu pengertian. Tapi keputusannya sudah bulat, dia tidak ingin berbuat kesalahan yang sama. Betapa bodohnya dirinya jika harus kehilangan manusia sempurna seperti suaminya ini. Enggak mas, aku dari rumah saja. Semua bisa di email, kalau perlu tanda tangan bisa diantar ke sini. Aku enggak mau kehilangan mas lagi, jawab Vika dengan mata berkaca-kaca. Lalu soal pertemuan-pertemuan, tanya Ferish yang ingin menguji keputusan istrinya. Aku, kan bosnya, tinggal suruh orang buat wakilin aku. Kalau tidak bisa diwakilkan, baru aku akan datang. Oke, kalau kamu sudah ambil keputusan. Aku juga tidak mau dibilang suami yang tidak demokratis. Ferish juga tidak memungkiri, pendapatan perusahaannya meningkat tajam, setelah Vika turun tangan dalam mengurusi perusahaannya. Mas, yang terbaik kok, akunya aja yang tidak tahu diri, jawab Vika penuh penyesalan. Ferish tersenyum lega, istrinya sudah menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan kekurangan. Dirinya juga sadar, sebagai suami dirinya juga tak luput akan kesalahan. 240. Setelah Vika membawa Alfat masuk dalam rumah, Dion Gimun mengajak Sedayu untuk beristirahat juga. Dia berjanji akan mengajak Sedayu untuk berkeliling kota nanti sore, sekalian untuk makan malam bersama. Rasa lelah masih terasa di badan mereka, setelah perjalanan jauh dan kurang tidur. Hubungan Dion Gimun dan Sedayu mengalami banyak kemajuan, mereka beristirahat di kamar yang sama. Kamu sudah tahu, kan keluargaku seperti apa kamu masih mau bergabung dengan kami? Tanya Dion Gimun pada Sedayu, sambil memainkan rambut Sedayu yang berbaring mendekapnya. Setiap orang ada kurang dan lebihnya mas, nobody perfect. Seperti aku juga punya banyak kekurangan. Apa mas juga bisa menerima kekuranganku? Dion Gimun tersenyum dengan pertanyaan balik dari Sedayu. Wanita penyabar dan mandiri. Kalau kamu mau terima kehidupanku yang terbagi dengan anak dan cucuku, aku bisa menerima apa adanya kamu. Mas, siapa sih yang enggak sayang dengan keluarganya? Aku bangga sama kamu, karena kamu lelaki yang bertanggung jawab pada keluarga kamu. Keluarga, kan harus saling menyayangi. Tak heran waktu dan pikiran kita kadang akan terkuras untuk keluarga kita dibanding untuk pasangan kita, karena mikirnya, pasangan kita ada di samping kita, pasti gitu. Sifat manusia mas, yang salah satunya akan memperhatikan yang jarang dia lihat. Akan memikirkan apa yang tidak terlihat di matanya. Itu menurut aku ya mas, jangan samakan orang lain dengan cara pandangku. Tapi aku suka cara berpikirmu sayang. Itulah nilai lebihmu, jawab Dion Gimun dengan tersenyum. Dion Gimun kemudian bangun dan duduk menatap Sedayu yang terlentang di depannya. Jadi, mau kamu apa dengan hubungan ini? Tanya Dion Gimun penasaran. Kita jalani dulu ya mas. Masih banyak yang tidak mas tahu dariku. Aku takut mas akan menyesal, jawab Sedayu tidak percaya diri. Jadi ceritakanlah, biar aku tahu. Aku ingin hubungan yang serius Dayu, kita sudah sama-sama dewasa. Aku malah sudah tua, tapi jiwanya muda, ledek Sedayu yang membuat Dion Gimun tertawa. Mata mereka saling menatap dalam. Kamu suami idaman mas, kata Sedayu lembut. Dion Gimun merasa bangga dan bahagia, ujian dan pengakuan Sedayu membuat euforia tersendiri di hatinya. Dion Gimun membelai lembut wajah Sedayu, dia mendekatkan wajahnya, tatapannya terjatuh pada bibir mungil yang mereka berwarna pink. Dion Gimun mencumbu Sedayu dengan lembut dan membuat Sedayu serasa terbang ke awan. Mendengar azan asyar, Vika membuka mata, setelah ikut terlelap bersama anak dan suaminya. Perlahan Vika turun dari tempat tidur. Vika ingin membuat kudapan sore untuk keluarganya. Sedikit mengobati rasa bersalahnya pada anak dan suaminya, yang merasa terabaikan akhir-akhir ini. Vika ingin mengobati kesalahannya, Vika tidak ingin kehilangan perasaan bahagia yang saat ini dia rasakan. Terkadang dengan pernah merasa kehilangan, kita akan lebih berusaha lagi menjaga yang sudah menjadi milik kita. Kita akan tersadar betapa kita membutuhkannya. Begitu juga dengan Vika, suaminya yang begitu sempurna di matanya, banyak dilirik wanita lain juga. Kesalahannya sangat berat namun suaminya masih memaafkan.
Vika tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan lagi padanya. Vika masuk ke dapur, dan melihat persediaan makanan di lemari, dan dalam kulkasnya. Ada kulit pangsit, yang dia bawa dari rumah Bu Aminah. Sore-sore enak yang hangat-hangat. Untuk Alfat juga cocok, gumam Vika sendiri. Vika ingin membuat bakso Malang. Alfat sangat suka makan bakso. Vika mulai beraksi di dapurnya sendiri yang terpisah dengan dapur yang biasa digunakan Bik Yatni dan Bik Lastri. Sambil menggiling daging ayam dan udang dengan mesin giling, Vika membuat bumbu untuk kuah, sambil menyiapkan panci untuk merebus bakso dan pangsitnya. Aroma harum tumisan bumbu menyebar ke seluruh ruangan. Sedayu turun dari kamar, dan menghampiri Vika yang berada di dapur, memakai celemek dan rambut yang digulung ke atas dengan jepit rambut. "Lagi buat apa Vika?" Bunda," celetuk Vika untuk panggilan barunya pada Sedayu. Baru 2 jam yang lalu dia memanggil dengan sebutan tante, sekarang sudah berubah menjadi bunda. Sedayu membelalakan mata, dengan pipi yang merona. "Vika, apaan sih?" kata Sedayu malu-malu. "Wah, buat bakso ya. Mau dibantuin?" tanya Sedayu melihat bulatan-bulatan bakso yang sudah mengapung di dalam panci. "Bunda, duduk saja, ya. Biar Vika yang memasak." Untuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru, jawab Vika sambil mengisi pangsit dengan isian daging udang. "Jangan buat saya melambung tinggi Vika, apa kalian akan bisa menerimaku dengan kekuranganku?" tanya Sedayu menatap Vika. Vika tersenyum manis, memperlihatkan wajah yang cantik berbeda dengan wajahnya semalam. "Jangan begitu, Bun. Semua orang punya kekurangan." Vika lihat ayah sangat bahagia bersama bunda. Al juga begitu. Dia sangat sulit dekat dengan orang baru. Sedayu mengulum senyum, keluarga ini memang sangat hangat, tidak seperti yang dia bayangkan, kalangan atas yang angkuh dan sombong. "Vika, saya bukan dari keluarga berada seperti kalian. Sepupu saya teman kuliah ayah kamu, dan dia yang mengenalkan kami. Dia yang memang orang berada. Aku pernah menikah Vika, namun gagal, menginjak usia 2 tahun, dia tidak bisa menerima kekuranganku," cerita Sedayu sedih. "Harta bukan segala bunda, kita butuh kebahagiaan, dan uang tidak menjamin kita bahagia. Vika benar-benar menyadari itu. Keluargalah yang kita butuhkan agar bahagia," kata Vika yang baru saja mengalami pengalaman itu. "Bunda pasti sudah tahu cerita tentang masa kecil Vika." Sedayu mengangguk dan menatap bangga pada Vika. Benar saja yang dia dengar selama ini, wanita yang berdiri di hadapannya dengan peluh di dahi saat memasak, adalah wanita luar biasa. Sedayu merasa senang meski baru sebentar bersama Vika. "Semoga beneran jadi bunda untuk kami semua ya Bun," kata Vika kemudian. "Tapi jangan panggil bunda dulu ya, malu didengar orang." "Iya deh, tante. Selamat datang di keluarga Dion Gimun tante," kata Vika sambil tertawa. Ferish dan Alfat keluar dari kamar sambil mengucek mata. "Hai sayang, udah bangun. Bunda buat bakso nih. Mau enggak?" seru Vika melihat 2 orang berharga dalam hidupnya bangun tidur. Pakaian yang mereka kenakan sama, celana pendek kotak-kotak dengan kaos oblong warna putih, sikap dan sifat yang sama setelah bangun tidur. "Mau?" jawab Alfat berteriak, dalam gendongan ayahnya. "Mau apa sayang?" tanya Dion Gimun yang baru menuruni tangga. "Embun buat bakso untuk Al Opa. Al suka bakso." "Opa boleh minta?" tanya Dion Gimun mengulurkan tangan untuk mengendong Alfat. "Boleh. Bu guru juga boleh," kata Alfat melirik menoleh pada Sedayu yang duduk di sampingnya. Semua tertawa dengan celotehan Alfat. Suasana hangat langsung tercipta sore itu. Dion Gimun mengajak Sedayu untuk ke taman sambil memanggul Alfat di bahunya. Aku tinggi ayah, embun," seru Alfat kemudian terkikik. "Pengangan erat ya sayang, nanti baksonya bunda antar ke depan," kata Vika sambil menyiapkan mangkuk. Ferish ikut masuk ke dalam dapur, mengambil tisu, dan mengelap keringat di dahi Vika. "Aku kangen istriku yang seperti ini," kata Ferish menatap Vika. Satu kecupan lembut mendarat di kening Vika. Vika mengulum senyum dan mengelus lengan suaminya. "Bantuin bawa ke depan ya mas." "Oke, jadi sore ini jualan bakso ya, mentang-mentang tadi abis nyiumin bakso urat kembar," kata Ferish sambil tersenyum. Wajah Vika merona, diingatkan tentang momen panas yang mereka lakukan tadi.
2 nampan berisi 4 mangkok besar lengkap dengan saus, kecap dan sambal dibawa Vika dan Ferish ke taman, di mana Dion Gimun dan Sedayu menemani Alphard memberi makan ikan di kolam. Bakso, bakso, seru Ferish membuat Alphard menoleh dan tertawa riang. Yeay, ayah jualan bakso. Al mau ikut, seru Alphard berlari ke arah Ferish. No. Panas sayang, duduk sini aja, seru Dion Gimun ngeri, khawatir Alphard akan kena kuah panas. Ferish meletakkan nampannya di atas meja batu, dan memberikannya pada Dioyeon dan Sedayu. Punya Al, dibawa embun ya, kata Ferish. Dari belakang, Vika menyusul membawa nampan berisi 1 mangkok untuk Alphard dan dirinya. Dan pelengkap makan bakso. Ayo, kita makan bakso, seru Vika sambil duduk di samping Alphard. Alphard sudah memegang garpu khusus miliknya, tidak sabar dia menunggu Vika untuk mengisi mangkok kecil miliknya. Kami nanti mau jalan-jalan, kalian mau ikut? Tanya Dion Gimun pada Ferish dan Vika. Enggak, ya. Kami mau ketemu dokter yang merawat Al kemarin. Ngecek tangannya, jawab Ferish. Oh, oke, kalau begitu, menyusul makan malam bareng aja ya, kata Sedayu. Nanti kami ganggu acara makan malam romantisnya tante sama ayah. Enggak usah deh, makan malam biasa Vika, ikut aja, biar seru. Makan bareng kayak gini, kalau berdua, kan jadi romantis sayang, jangan mau kalah sama mereka. Mereka makan di pinggir jalan aja bisa romantis banget, karena enggak tahu malu, ledek Dion Gimun pada Vika dan Ferish. Yang penting sudah sah, ya. Kalau ayah belum boleh tuh, daftarkan dulu, halalkan dulu, ya, jawab Ferish tidak mau kalah. Al juga romantis sama embun, iya, kan bun, kata Alphard sambil menyuapi Vika dengan potongan bakso. Yak, dari mana anakku belajar kayak gitu, seru Ferish panik. Alphard baru berumur 2 tahun dan tahu kata romantis. Nurun dari bapaknya kali, jawab Dion Gimun enteng. Ayah, yang nurun yang baik-baiknya aja, yang aneh-aneh jangan, jawab Vika. Aku, kan aneh-anehnya cuma sama kamu sayang, jawab Ferish merayu Vika. Sudah, kita makan, jangan suguhi kami adegan sinetron kalian lagi. Ferish tertawa kencang merasa menang dari Dion Gimun. Bersambung.